Shalom, selamat sore, selamat beribadah kembali. Saya percaya kita ada sebagaimana kita ada ini semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
Tuhan, terima kasih ya Bapak. Tuhan, lebih Tuhan mengkuduskan hati pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami mau berfokus untuk memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ada sukacita. Tuhan Yesus. Haleluya.
yang sejati, dan kami tetap mempercayai bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, di tengah tantangan hidup yang tidak mudah, kami percaya Allah sanggup memulihkan
Allah sanggup menyembuhkan, sebab Kau adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Pujian penyembahan yang kami naikkan, kami percaya berbuah harum di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman atas setiap kami, sebab kami percaya firman-Mu berkuasa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat sore. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Tuhan itu baik. Amin. Luar biasa. Haleluya. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ada yang baru pertama kali beribadah. Oh, puji Tuhan, di belakang Bapak Ibu. Selamat datang Bapak di tempat ini. Bapak bukan orang asing di sini. Ladies berkati. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang menjadi bagian hidup dari orang Kristen. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Ini salah satu bagian pokoknya orang Kristen itu dikenal dari salah satunya itu. Kalau saudara boleh menebak apakah itu, saudara. Nah, saudara, orang Kristen pasti dikenal salah satunya adalah karena berdoa. Dan tentunya setiap kita ketika berdoa itu pasti, saudara, biasanya pasti mengharapkan sesuatu. Ya, sesuatu itu banyak, saudara ya. Ada orang yang bergumul terhadap pekerjaan, juga hal-hal yang lain, sehingga untuk itu bisa tercapai orang berdoa. Dan saudara, ada banyak orang yang bukan salah berdoa, bukan. Doanya tidak salah, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang kadang-kadang kita berdoa itu cuma minta pada Tuhan. Tidak salah sekali, tidak salah. Sebenarnya kita berdoa itu tidak pada Tuhan, tetapi isinya itu tidak selalu harus permintaan. Nah, saudara, kita baca terlebih dahulu mendasari firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Matius pasal ke-6. Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ada yang dapat? Sudah dapat? Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam terjemahan baru. Ada terjemahan baru, ada juga terjemahan baru yang versi yang direvisi, terjemahan TB2 Bapak Ibu. Ada sedikit perbedaan itu kalimatnya, tapi artinya tetap sama. Matius pasal 6 ayat ke-5 sampai yang ke-8. Kalau ada yang tidak bawa Alkitab, tidak membawa, bisa dilihat di layar yang ada di depan kita. Ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doa Nuh itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudara,
semua doa, semua orang itu mau kepercayaan apapun, ini menjadi salah satu bagian dari kehidupan mereka. Saudara boleh sebutkan apapun yang kita dengar saat ini pun itu juga lagi berdoa sebenarnya. Jadi semua percaya mengajar tentang hal ini. Nah saudara, sore hari ini saya akan menyampaikan rahasia doa yang manjur. Saudara, rahasia doa yang manjur, artinya didengar Tuhan, doa yang benar. Nah saudara, di dalam ada satu tulisan, saudara, ada satu tulisan yang saya baca, saudara, beberapa waktu yang lalu. Tulisan yang ditulis oleh seorang John Maxwell berkata begini, "A man without a prayer is a man without power." Saya ulang, "A man without a prayer is a man without power." Kira-kira terjemahan bebasnya, kira-kira kalau dalam bahasa Jawanya, saya lagi cari tadi ternyata tapi kurang tepat Bapak Ibu. Jadi saya akan baca dalam bahasa Indonesia ini. Seseorang yang tidak memiliki kehidupan doa tidak akan punya kuasa untuk menghadapi tantangan dan halangan hidup. Saya ulangi. Seseorang yang tidak memiliki kehidupan doa tidak akan punya kuasa untuk menghadapi tantangan hidup. Artinya saudara bahwa doa itu adalah senjata yang terhebat yang dimiliki oleh pengikut Kristus. Makanya saudara, ada orang yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, satu prinsip doa yang mengatakan begini, bahwa banyak doa banyak kuasa. Sedikit doa, sedikit kuasa. Kalau tidak ada doa, maka tidak ada kuasa sama sekali. Ada juga orang yang berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat, saudara. Ya ada benarnya juga itu saudara ya. Ya orang kadang-kadang, nah cuma sayangnya saudara, seringkali kita menjadikan doa itu seperti, saya pernah sampaikan, seperti pemadam kebakaran. Ya, kalau udah kepepet, ya, kalau sudah nggak di jalan keluar, baru berdoa. Ya nggak salah saudara ya, daripada lagi kepepet kemudian ke tempat lain atau minta pada yang lain. Sudah ngerti maksud saya ya? Ya itu nggak boleh ya seperti itu saudara ya. Memang nggak salah saudara. Kalau keadaan kepepet sudah nggak ada jalan keluar baru berdoa, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Itu nggak salah saudara ya. Nah tapi saudara, doa itu bukan sekedar rutinitas. Doa itu bukan sekedar rutinitas orang percaya atau kewajiban yang akhirnya banyak orang akhirnya bosan berdoa. Apalagi kalau sudah berdoa dan nggak dijawab doanya. Nah saudara, seorang yang bernama John Maxwell tadi saya katakan saudara ya, kita perhatikan saudara gaya hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saudara ya, murid-muridnya melihat langsung bagaimana Yesus memiliki jadwal doa yang tetap. Firman Tuhan mencatat pagi benar Tuhan Yesus pergi ke satu tempat saudara. Dia dikatakan secret place, ke tempat yang tenang dan berdoa. Makanya saudara, di Alkitab ini murid-murid Tuhan itu nggak minta diajari Tuhan cara berkorban. Saudara tidak pernah menemukan itu. Tuhan ajarkan kami untuk berkorban. Enggak. Tapi murid-murid itu malah berkata apa? Tuhan ajarlah kami berdoa. Mengapa dilakukan itu saudara? Karena murid-murid tahu persis betapa ada kuasa yang besar di dalam doa. Tidak ada yang mustahil di dalam doa. Nah, saudara, Yesus terlihat saudara begitu menikmati saudara momen-momen ketika dia sedang sendirian, dan itulah yang membuat dia memiliki kuasa yang luar biasa. Nah, inilah saudara yang harusnya kita sebagai anak Tuhan juga meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Pelajaran pertama dari Matius pasal 5 ini ayat
ayat yang kelima dan keenam tadi, saya ulangi sekali lagi saudara. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, sudah dalam tradisi Yahudi, orang-orang yang disebut Yesus ini orang-orang yang seperti orang munafik. Mengapa demikian? Mereka berdoa itu supaya dilihat orang. Makanya mereka sengaja ketika berdoa itu berada di tempat yang supaya orang bisa melihat. Supaya apa? Orang mengagumi dia. Tidak demikian yang diajarkan Tuhan Yesus. Dikatakan saudara bahwa tujuan utama daripada berdoa bukanlah untuk mencari perhatian, bukan. Tetapi lebih dari itu, yaitu tujuan kita berdoa adalah supaya kita menyelaraskan hidup kita, doa kita dengan Tuhan. Makanya sudah di dalam doa Bapa kami dikatakan, biarlah kehendakmu yang ada. Nah, seringkali kalau kita berdoa itu kan selalu kehendak kita, saudara. Kadang-kadang kita juga maksa Tuhan. Makanya kalau doanya nggak dijawab, orang ngantuk. Wah, doa nggak dijawab Tuhan, mulai membandingkan. Dia itu cuma orangnya nggak rajin beribadah, orangnya nggak takut. Kalau doa langsung dijawab. Ini aku sudah doa sekian lama, kok nggak dijawab? Sehingga orang akhirnya berputus asa dan udah nggak usah doa-doa, dan buktinya nggak dijawab. Saudara, jangan berdoa seperti orang munafik, dikatakan Alkitab seperti itu, saudara, yang suka pamer kerohanian. Ya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti ini. Nah, saudara, tujuan utama daripada doa itu adalah memiliki pengakuan bahwa kita ini perlu Tuhan. Kita manusia terbatas. Itulah mengapa kita berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saat kita berdoa sekarang, misalnya saat kita berdoa di keramaian, mengapa sih Tuhan Yesus itu ngajar, saudara? Kalau doa itu masuk kamarmu sendirian sama Tuhan. Saudara, saya di tempat ini sudah punya tempat sendirian sama Tuhan. Ada banyak tempat, saudara. Cuma saya sengaja memang memilih, saudara, ada satu tempat yang saya sendirian sama Tuhan. Dan saya bisa curhat sama Tuhan, saya bisa minta sama Tuhan, saudara. Ini perlu, mengapa demikian, saudara? Kenapa Yesus meneladani seperti ini? Karena, saudara, ketika kita berdoa di tempat yang ramai, kemudian suasananya bukan berarti ini menjamin bahwa kalau suaranya seperti ini kita nggak bisa berpisah, saudara. Tapi ada kali kita perlu seperti Tuhan Yesus, dia menyingkir satu tempat yang sunyi, kemudian dia berdoa. Karena apa, saudara? Ini supaya kita konsentrasi ketika berdoa pada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita perlu, saudara, mempraktekkannya. Carilah ruang yang tertutup, nggak perlu dilihat orang, ya, nggak perlu dilihat orang. Kita perlu berdoa sendirian sama Tuhan, menjalin hubungan yang mesra dengan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, ketika ini kita lakukan, Tuhan mendengar seruan doa kita. Nah, saudara, pelajaran yang kedua dari Matius pasal 6 ini, ayat 7 dan 8, dikatakan demikian. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bapak Ibu, ada satu kepercayaan yang ini dianut oleh itu siapa, saudara, yang cantik-cantik itu, istri saya, saudara. Itu saudara, itu kepercayaan yang dia dulu dia itu Sikh itu Hindu yang fanatik. Nah, mereka itu punya kebiasaan, ternyata dari bagi mereka itu sah, bagi mereka itu bagus, bagi mereka itu baik, yaitu berdoa itu panjang. Karena saudara, mereka berpikir bahwa dengan panjangnya doa ini maka akan didengar oleh Tuhan mereka. Tidak demikian juga dengan kita, Bapak Ibu saudara. Makanya kita, saudara, ada banyak orang yang
ketika mau memulai doa itu nggak mau, saudara. Ditunjuk doa, suruh doa kan nggak mau, saudara. Karena apa? Doanya pendek. Tuhan nggak melihat panjang pendeknya doa. Yang percaya katakan amin. Saudara, doa itu nggak harus panjang lebar, enggak Bapak Ibu. Berarti nggak salah Bapak Ibu ya. Jangan saya ngomong gini langsung Bapak Ibu berkata berarti doa nggak perlu yang panjang-panjang, berarti doa yang panjang-panjang itu salah. Bukan Bapak Ibu, bukan itu maksudnya. Artinya jangan malu, jangan pula merasa minder bahwa ketika disuruh berdoa cuma aduh aku nggak bisa, yang lain saja. Doaku pendek. Bapak Ibu kalau melihat di Alkitab, Yesus itu doanya nggak pernah panjang, nggak pernah panjang. Sekarang semua baca Alkitab kan di sini ya, semuanya baca firman Tuhan kan. Amin, amin, haleluya. Kelihatan kok wajah-wajahnya ya senang baca Alkitab, ya haleluya. Matanya sampai rabun karena baca Alkitab. Amin. Saudara, mata sampai rabun kalau baca Alkitab itu haleluya. Kalau mata rabun karena sampai malam cuma buka yang ada radiasinya, ya itu yang enggak. Ya, di sini nggak ada ya. Yang ada di sana. Nggak ada bedanya maksudnya. Nggak. Kalau sini yang dibaca itu pasti firman Tuhan. Pasti. Amin. Boleh tolak kiri kanan bilang ya. Saudara, kadang kita merasa kurang rohani kalau doa kita pendek, ya, sehingga banyak orang saudara jangan pernah terintimidasi. Ada orang sampai berpikir gini, kalau doa aku pendek, maka aku nggak perlu berdoa, pasti nggak dijawab Tuhan. Jadi kita berpikir doa yang panjang itu yang dijawab Tuhan. Enggak apa-apa. Ya, doa yang timbul dari hati yang tulus, sudah itu akan menggerakkan kuasa Tuhan. Jadi jangan minder. Dan saya bersyukur di tempat ini orangnya semua suka berdoa. Haleluya. Saudara, Tuhan itu baik. Dia mengerti isi pikiran kita waktu kita berdoa. Makanya di firman Tuhan dikatakan begini, janganlah kamu seperti mereka tadi yang dikatakan bertele-tele tadi sudah pocong, diulang dan sebagainya. Nah, seperti macam orang, mereka menyangka bahwa karena banyak pertanyaan akan dikabulkan. Tapi Tuhan bilang gini, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lalu itu Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita minta aja itu Tuhan sudah tahu. Nah, kalau sudah begitu jangan berarti kalau gitu ya nggak usah berdoa. Tuhan sudah tahu. Bukan Bapak. Makanya saya katakan bahwa berdoa itu bukan cuma minta saja, tidak. Tapi berdoa itu kita sedang membangun relasi dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, sebuah hubungan itu selalu membutuhkan komunikasi. Makanya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk semakin erat dengan Tuhan. Saudara, di saat-saat seperti ini, di masa-masa yang tidak mudah saat ini, saya selalu ngomong gini karena itu saya bayangkan di dunia pada umumnya, Bapak Ibu. Padahal kalau saya lihat sih di Jurang Koalisi ini, umat Tuhan di tempat ini kayaknya nggak kenal krisis. Haleluya. Di tempat lain itu lagi kesusahan lagi, lagi susah lagi krisis. Di tempat ini kok orang yang hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan. Oh haleluya. Makanya saya mengatakan bahwa Bapak Ibu jemaat di tempat ini itu memang ini namanya favor of God. Dapat perkenanan Tuhan. Luar biasa. Saya menyaksikan sendiri, saya mendengar, saya juga melihat bagaimana Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Nah, saya percaya sampai selamanya Tuhan akan tetap memberkati Bapak Ibu saudara. Karena Bapak Ibu saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kasih Allah, kasih Bapak, berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan atas kita. Nah saudara, kembali waktu kita menyisihkan kesibukan kita, saudara, kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengakui otoritas Tuhan atas kita.
Itulah saudara mengapa kita berdoa. Karena ada hal-hal saudara, ada hal tertentu saudara yang kita tidak bisa menyelesaikan. Dan itulah saatnya di mana kita perlu hal yang supranatural, yaitu melalui doa. Artinya saudara bahwa doa ini adalah senjata terhebat yang dimiliki oleh pengikut Kristus. Oleh karena itu saya mendorong, saya mengajak untuk setiap kita saudara jangan lelah, jangan pernah menyerah untuk terus berdoa pada Tuhan. Saya pernah sampaikan sudah berdoa itu ada istilah PUSH, P-U-S-H, pray until something. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Ngotot istilahnya begitu Bapak Ibu sekalian. Saudara di dalam kisah di dalam Lukas pasal 18 saudara, kita akan baca bersama-sama. Saudara saat itu kita baca merenungkan ayat ini saudara ya. Lukas pasal 18. Saudara kisah ini kisah yang luar biasa. Pada waktu itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Boleh ditampilkan Lukas pasal 18 ayat yang pertama, agak panjang sedikit. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata Yesus dalam sebuah ini perumpamaan yang diberikan Yesus ya, pada waktu itu dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia memerlukan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Sudah dikisahkan satu kali ada seorang hakim yang tidak benar. Hakim ini lalim itu arogan, sombong dan sejenis itu. Nah, kemudian ada seorang janda yang setiap hari dikatakan, setiap hari datang pada hakim itu, belalah aku. Nah, sudah kemudian tiap hari datang. Di awal dikatakan bahwa hakim ini menolak, nggak mau nolong ini janda. Tentunya dengan berbagai alasan, ditolak terus. Begitu datang, hari Senin datang, nggak mau bela. Janda ini sudah dapat putus asa, hari Selasa datang, ditolak, Rabu datang, ditolak, terus dia datang terus. Sehingga pada satu titik sudah dikatakan bahwa hakim ini akhirnya bosan. Dia berkata, walaupun aku nggak takut akan Tuhan dan nggak menghormati siapapun, tapi ini mulai ganggu. Janda ini mulai ganggu ini. Aku nggak bisa kemana-mana ini. Mau rapat, mau ini dan sebagainya, mau pertemuan dengan anggota dewan dan Bapak Ibu itu nggak ada di Alkitab ya. Jangan bicara anggota dewan, nanti cari anggota dewan mana orang, bukan supaya lebih enak Bapak Ibu ya. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngurus klien dan sebagainya. Ganggu ini. Akhirnya mikir gini, wes timbangan yang ganggu terus. Ya wes tak bela. Akhirnya dibela. Akhirnya apa saudara? Yesus sudah ngajar begini. Ada orang begitu dapat masalah yang katakanlah cukup beratlah saudara. Di sini ada yang pernah mengalami masalah yang berat. Puji Tuhan. Udah saya tak berdek. Ini harus pernah mengalami masalah yang berat. Tak berdek ini kalau ini salah. Wajahnya kelihatan, senyumnya itu besok itu. Haleluya. Saya pernah, kalau tanya, saya pernah seperti lagu kita kan ya,
pendeta juga. Itu pembelaan hamba Tuhan. Hamba Tuhan kadang-kadang pintar, saudara. Pintar ngeles. Sekarang ada orang yang mengalami masalah yang berat, doa sekali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, yos, nggak doa nggak pakai. Di sini nggak ada, di sana ada orang yang saya teman saya, doa itu sampai waduh, gaya Jepang, gaya Korea dipakai, semua dipakai, nggak dijawab. Janda ini nggak pernah bosan. Demikian juga ada doa. Kalau belum dijawab Tuhan, saudara, walaupun ini dikatakan tidak alkitabiah, tapi ada seorang nabi wanita bernama Catherine Coleman, dia berkata begini, berdoa itu sedang menggoncangkan meja Tuhan. Sehingga sampai gini saudara, sampai dibayangkan begini, ketika kita berdoa, jangan cuma Tuhan tolong aku. Kita nggak dijawab, ya wis, oh nggak kerumuh. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan Tuhan. Tuhan nggak pernah etok-etok, nggak keluar. Tuhan selalu dengar doa kita. Hanya kadang-kadang begini loh Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu seringkali ngetes. Doa sekali nggak dijawab, si doa mana? Makanya di dalam satu doa yang dijawab Tuhan itu ada satu unsurnya adalah ketekunan. Tekun. Gak dijawab masih doa, masih tekun berdoa. Janda ini kan gak pernah lelah datang supaya dibela. Demikian juga dengan kita. Makanya Yesus ada di ayat yang pertama, jangan jemu-jemu. Nah sekarang, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Jadi ibaratnya gini loh Bapak Ibu sekalian, lebih gampangnya gini loh. Semakin kita doa terus banyak doa, pokoknya nggak pernah putus asa doa, belum jawab doa terus. Ada bayangkan gini, walaupun ini tanda kutip Bapak Ibu ya, tanda kutip, sampai Tuhan terganggu, tanda kutip ya. Nanti jangan langsung masuk ke Instagram, masuk ke Facebook, Tuhan terganggu. Jadi enggak, Tuhan nggak pernah terganggu. Tuhan selalu 24 jam standby. Amin. Kalau kita akan terbatas ya, ada orang minta tolong kita terbatas waktunya. Kan kita ada waktu istirahat juga, tahu waktu tuh. Tapi Tuhan nggak ada. 24 jam kita datang, Dia selalu dengar. Dia selalu dengar. Nah saudara, sampai gini loh, kadang-kadang bayangkan begini. Pagi-pagi, wong kok jurang kuali itu loh, oh jurang kuali. Itu mau jurang kuali, doa. Tuhan tolong aku. Bayangkan saya kadang-kadang gini, mungkin lagi baca Quran, surga sana. Mau jurang kuali, bisa tetap baca Quran lagi. Gak lama, bengong-bengong nih. Waduh, Tuhan tolong. Ditolong mana? Tadi nolenya cuma nih. Sekarang nolenya suaranya keras. Oh iya, baca lagi. Habis itu masih juga teriak terus. Oh ada surat kualitas itu. Lama-lama akhirnya tidak koran itu. Oh sih. Oh. Nah kan maksudnya terus keep pray until something happen. Saudara, saya suka sekali ketika Yakub bergumul dengan Tuhan melalui malaikat. Masih ingat? Yakub bergumul dengan Tuhan, dengan Allah. Masih ingat? Di mana ya? Di mana? Yakub bergumul dengan Tuhan. Si gelut sampai gelut sama Tuhan. Dengan malaikat di mana? Tunggangan. Oh, nggak ada di tunggangan, nggak ada di sini Bapak Ibu. Itu bukan beraksek, bukan. Beraksek saya jadi istri saya suruh ngomong beraksek. Nggak bisa. Jadi maklum, kita sama marah. Jangan dimarah, dia lagi belajar. Lagi ketakut. Saya suruh ngomong beraksek. Beraskek. Kalau coba rusak, saya mungkin beraksek. Belum juga bisa kata mudah-mudahan doakan hari ini dia bisa ngomong beraksek. Cuma nanti ditanya langsung, coba beraksek. Jangan saya ragu belum bisa. Nah sekarang, akhirnya saudara bahwa ketika Yakub bergumul di, udah ingat ya, di Betel. Ada ngomong Betel, ada Betel. Dua-duanya sama, kamu coba aja di Betel.
Yakub ngomong apa? Ketika lagi gelut sama malaikat Tuhan. Dan sebenarnya yang menang siapa Bapak Ibu? Ini memang di sini itu selain suka baca Alkitab, rendah hati semua. Padahal tahu ini, tapi orang rendah hati gitu. Nggak seperti orang munafik tadi ya, nggak mau jatuh dulu aku bisa. Sini udah tahu semua, tapi memang rendah hati. Padahal dalam hatinya tahu di Betel. Yang menang siapa? Yakub yang menang. Karena sampai Yakub ngomong apa? Aku nggak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkati aku. Aku nggak akan berhenti berdoa sebelum Tuhan jawab doaku. Walaupun Bapak Ibu begini, ada orang pernah nggak lihat? Wong itu langsung doanya di lu dan sejauh Tuhan. Ini sampai kira-kira tahu doa sampai ada ngalor ngidul, modul, gak dijawab-jawab. Pernah dengar gitu? Kok enak banget kan itu? Terus gini lagi, sergap, ya sih sergap anakku loh. Iku mek setahun nek minggu, Paskah ben Natal. Natal soalnya ono mangan-mangan itu. Iki lu aja, doa aku gak jawab-jawab. Pernah nggak seperti itu? Maksudnya melihat atau pernah bayangin? Yang jelas bukan Bapak Ibu, bukan. Ada Bapak Ibu, yang kayak gitu mulai bandingkan. Saudara, dijawab Tuhan itu saya suka sekali. Lagu yang sangat memberkati saya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa. Kadang saya nggak mengerti mengapa yang lain udah dijawab, kok doa saya belum. Tapi saya meyakini bahwa waktu Tuhan the best time, waktu yang terbaik. Kadang-kadang begini, ketika Tuhan mau jawab doa kita, dilihat, oh belum siap. Kadang-kadang dia nggak siap. Saya pernah sharingkan di sini kalau nggak salah. Saya beneran Bapak. Walaupun saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya itu pernah berdoa, saya minta mobil mewah Bapak. Dan saya kan ngomong Tuhan juga minta maka memberi. Dalam berdoa Bapak Ibu, Tuhan juga ngomong spesifik dan jelas. Nggak berdosa Bapak Ibu. Misalnya minta Tuhan, aku minta mobil mereknya ini, nggak salah. Saya pernah ngomong Bapak Ibu, saya minta BMW kalau boleh. Walaupun nggak seri terbaru, oke lah ya X1 sampai X1 3, kalau 5 kayak terlalu baru ya 1 lah, oke lah, BMW kan gitu. Apakah jawab Tuhan? Puji Tuhan. Enggak. Karena ternyata saya dibukakan gitu. Kalau sampai Tuhan ngasih, bukan Tuhan nggak bisa, sebab bagi Tuhan nothing is impossible. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Termasuk kalau cuma ngasih dari mobil terlewet, tapi sudah dilihat Gatot 3 BMW habis, 3 pickup sekolah sombong, nggak kenal di Pak Juasi, apa meneliti nggak sih, dilihat Gatot nggak sih. Makanya orang yang menikmati, saya sering mengatakan perkenanan Tuhan, berkat yang mungkin berbeda dengan kita, kok dia lebih gede, Bapak Ibu, perkenanan itu hak prerogatif Tuhan. Kita nggak boleh lihat. Contoh gampang, saya nggak mau contoh Bapak Ibu sekali, saya. Bapak Ibu saya melayani pada waktu tahun ke-20, 20 tahun saya melayani. Ada orang yang masih 1 tahun setengah datang ke tempat saya, melayani di tempat saya. Bapak Ibu tahu, dalam waktu nggak sampai 2 tahun, dia 3 kali pergi ke Israel, 2 kali ke Australia, ikut Filsofan dan kemudian dapat pakai. Ini namanya perkenanan Tuhan. Dan ini bagi Tuhan terserah artinya Tuhan itu punya hak prerogatif. Tapi gitu, ini tak kasih dia, nggak harus kamu nggak boleh ini. Kira-kira perkenanan seperti ini. Nah sudah kembali. Demikian juga dengan doa kita. Ayo, waktu baru terbaik. Dan percaya Bapak Ibu saudara, mungkin hari ini mungkin ada yang kita berkumpul. Dan kita sudah berdoa sekian lamanya, kok turun dijawab. Nyanyikan lagu tadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, karena apa? Tuhan itu punya tujuan.
ketika belum dijawab itu kita masih tekun, nggak kerja, masih tetap berdoa. Dan bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Mungkin secara manusia, secara akal pikir, secara logika, saya ngajak kita melakukan sejenak. Mungkin ada yang selama jadi pemain bola kita. Dan kita mulai berpikir secara manusia, secara logika, secara pikiran, kayaknya ini nggak mungkin ya. Apapun itu, mau itu sakit penyakit, problem di keluarga, apapun di dalam relasi kita, apapun. Mungkin kita mulai berpikir, Bapak Ibu, Tuhan itu berkuasa. Katakan amin. Dia adalah berkuasa. Tidak ada yang suka bagi Tuhan. Kadang-kadang kita ini yang membatasi, kita ini yang membatasi. Sampai kadang-kadang kita berpikir, oke, kalau yang ini sih Tuhan bisa jawab, tapi yang ini terlalu berat. Tuhan pun kayaknya nggak bisa. Tapi kita membatasi kuasa Tuhan. Saudara, makanya saya suka itu di pujian penyembahan Bapak Ibu. Saudara, syair kata-kata di pujian penyembahan, maka Bapak Ibu kalau biasanya ini saya berusaha dan selalu menikmati dan menjiwai kata-kata. Makanya saya suka, saudara, Bapak Ibu menyadari atau enggak ya, kadang-kadang lagu-lagu, mohon maaf ya, kadang-kadang lagu yang sekarang, zaman sekarang, sedikit, tidak semua, ada faktor komersial, ya, supaya lagu nggak salah, saudara, karena mereka memproduksi itu, rekaman dan sebagainya, itu butuh biaya. Tetapi kadang-kadang kita lihat syairnya jadi, coba kalau lagu lawas, walaupun kata-katanya sederhana, wah itu bisa makjul, saudara. Satu kisah, saudara, orang bernama Sonata Tanjung, gitaris dari SAS Indonesia. Gitaris rock. Saudara bertobat ya, saudara. Satu kali dia berada di Surabaya. Dia berada lagi, mohon maaf, lagi fly, lagi nyanyi sama temennya, lagi minum minuman yang itu, bukan minuman yang biasa kita minum, lagi fly seperti itu. Ada sebuah gereja yang pintunya terbuka. Saya suka sekali Bapak Misro ketika berdoa, ada orang yang lalu lalang dan mendengar pujian penyembah kita. Nah sekarang Sonata Tanjung mendengar sebuah lagu yang sederhana. Lagunya cuma seperti ini. He touched me, oh he touched me. Dia jamah segenap hidupku, dan beri, tahu lagunya, damai di hatiku, semua telah berubah. Lagu yang sederhana, bisa menjadi seorang Sonata Tanjung dan dia berubah. Makanya saudara, saya sangat menikmati pujian Tuhan. That's the power in praise. Firman Tuhan ada kuasa di dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Saudara, ketika kita memuji penyembah Tuhan, ada kuasa di dalam. Bukankah itu Allah yang bertahta di atas pujian orang Israel? Kita ini Israel Tuhan. Makanya saudara, saya sangat concern. Bagi saya, pujian penyembahan itu bukan, kalau orang kita bilang pupuk bawang ibadah. Pupuk bawang tahu ya? Pelengkap ibadah. Bapak Ibu, saya perlu singgung di satu. Mengapa sih kita perlu memuji penyembah Tuhan dengan antusias? Dan di tempat ini memang kesaksian bagi saya. Kalau memuji Tuhan, wah luar biasa. Lagu cepat, lagu lambat, wah luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Nanti waktu kita di surga, terus bayangin surga sekarang ini. Amin. Semua yakin, semua kita pasti mati kan nanti ya, Bapak Ibu. Semua kita pasti mati ya. Ada yang setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 100 tahun lagi. Amin. Semua kita pasti mati ya. Dan kalau mati kita masuk surga. Pertanyaan kedua, yakin masuk surga? Yakinnya 50 desibel sih. Yakin kalau masuk surga? Kalau misalnya hari ini tiba-tiba satu rudal dari Iran jebus ke sini, mati kabeh. Yakin masuk surga? Pendeta pertanyaannya orang lain, kenapa yakin? Nanti di boleh mesti orang enggak sakit nih pertanyaannya kok menurut
menjebak ini coba enggak. Kita harus yakin, semua kalau mati kita masuk surga. Yakin. Kenapa yakin? Sebab sudah percaya. Itu aja Bapak Ibu. Karena udah percaya Yesus. Nanti waktu di pintu surga itu ada asar, asar itu penerima tamu. Seperti di Bapak Santoso itu penerima tamu dari Bapak Ibu ya. Nah jadi asarnya itu ada Petrus, ada Yohanes, ada Lukas di sana. Langsung dalam balik. Oh kemeruah. Asar nanti gini, kalau kita mau masuk ada pintu surga namanya. Begitu mau masuk password tahu ya. Password kalau mau HP kan ada masuk passwordnya. Passwordnya apa? Dalam Yesus kita bersaudara. Oh enggak bisa ditutup lagi. Maksudnya apa? Kok kamu masuk surga? Maksudnya kan saya sudah percaya Yesus. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Lanjut. Tidak binasa melainkan dapat hidup kekal itu masuk surga. Maksudnya saya tidak percaya Yesus. Moga-moga Petrus langsung bisa bahasa Jawa. Sekali lagi jangan dicari di Alkitab, enggak ada. Ya. Bapak Ibu, jangan jauh-jauh berdoa. Jangan pernah lelah berdoa. Saya percaya bahwa bahkan di dalam kitab Yakobus dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin itu akan sangat besar kuasa. Oleh karena jangan pernah berhenti berdoa. Seperti janda tadi saudara, kita mau jangan kepada hakim. Dan pada waktunya hakim itu bosan lagi saudara ya, karena dirasa mengganggu dia. Saudara, maka Yesus menuntut begini, camkan baik-baik. Hakim yang lalim aja di dunia ini, akhirnya membela saja. Apalagi Bapak di sini. Dia pasti akan memberikan apa yang kita doakan. Yang pada umatnya siang malam datang berdoa pada Dia. Setiap kita, saya yakin, walaupun saya mau ngomong yakin itu kadang-kadang nggak mewakili semua ya. Bapak Ibu, saya kalau melihat ya Bapak Ibu terus terang aja. Saya melihat Bapak Ibu sekali kayaknya nggak punya masalah gitu kayaknya. Haleluya. Kayak hidupnya happy. Haleluya. Tapi kalau toh misalnya ada masalah Bapak Ibu, kalau ada masalah, jangan lelah. Tetap berdoa. Keep praying until something happen. Jangan lelah. Terus berdoa. Dan saya percaya juga saudara bahwa secara umum kita juga berdoa supaya tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baik. Dan saudara tidak ada yang saya. Kita dimulai dengan langkah doa. Saudara, saya mulai ketika saya menginjak di tempat ini, kemanapun saya lewat, saya selalu berdoa. Saya rebut juga rohnya pada tempat ini, supaya bukan cuma kita yang diselamatkan. Sebab saudara, hanya ada satu jalan, saudara. Hanya melalui Yesus orang diselamatkan. Masa sih kita menjadi orang egois? Ya? Melalui apa? Yang hari kemarin di ibadah rumah tangga disaksikan oleh Bapak Pembantu melalui kebenaran firman Tuhan, bersaksi dan menjadi saksi. Dan kita selipkan juga satu Tuhan, ayo saya mengajak Bapak Ibu untuk mulai berdoa untuk wilayah ini, supaya curah wali penuh kemuliaan. Amin. Dan saya nggak ada yang saya Bapak, nggak ada yang saya. Tuhan akan buka jalan. Dan saya percaya bersama-sama kita akan melangkah, dan bersama-sama kita beriman tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin. Melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kita. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Keep praying
until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Tuhan Yesus berkati. Mari kita angkat sebuah pujian tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan dan kuasa Tuhan tidak terbatas. percaya there's a power in prayer. Kami percaya ada kuasa di dalam doa-doa yang kami naikkan padamu. Dan kami percaya mujizat masih terjadi. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin.
akan berdoa untuk umatmu yang di tempat ini. Mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin dokter sudah mengatakan mereka sudah angkat tangan. Kami berdoa malam hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami mohon padamu ya Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, kami percaya nama yang berkuasa, nama yang sanggup memulihkan, menyembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya malam hari ini Tuhan sedang berkarya atas setiap kami umat-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk semakin setia pada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menaikkan doa-doa kami kepada-Mu. Karena kami percaya Kau Bapa yang baik. Kau Tuhan Allah yang senantiasa menjawab setiap seruan hati kami. Dan kami percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Apapun Tuhan yang kami hadapi, rintangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan umat-Mu di tempat ini. Berkat berkelimpahan atas umat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan, biar Tuhan buat berhasil. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita berkati oleh firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak firman Tuhan untuk memberkati pengumuman seperti biasa. Hari Minggu kita sekolah Minggu dan Kristen di gereja, dan ada tambahan pengumuman karena bulan kemarin kita sudah ditempati untuk kebaktian BGSB, tetapi tanggal 28 kita ditempati kembali untuk kebaktian BGSB Kecamatan Bumi Haji jam 5, dan kita kembali hari Rabu berbakti seperti biasa, dan tetap Kristen di gereja hari Minggu. Itu pengumuman. Kita tutup kebaktian kita, kami undang semua pandai berdiri, mari kita mengucapkan syukur. Kami mohon Bapak pendetakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertaimu, memberkatimu. Apapun yang kau lakukan, yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan, dan jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun engkau berada, karena untuk itulah engkau dipanggil. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat dari surga melimpah atas umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya
katakan